عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أدى الرسالة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فقد فاز المتقون. واعلموا أن التقوى هو وصية الله على عباده الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا يا عباد الله أن التقوى هو أفضل زاد إلى الآخرة، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, wasiat utama dan pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang awal maupun orang-orang akhir maupun umat yang akhir adalah bertakwa kepada Allah. Menunjukkan ketakwaan adalah hal yang utama dan sangat penting untuk kita pertahankan, untuk kita kuatkan ketakwaan tersebut kepada Allah. Begitu pula Allah telah berfirman bahwa ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal yang akan menjamin keberhasilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal yang akan menyampaikan kita, memudahkan kita sampai di akhirat dan mendapatkan kemuliaan adalah ketakwaan. Maka marilah kita jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada di antara kita yang belum begitu menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar. Dia tidak mengambil ibrah, dia tidak mengambil peringatan dari kematian-kematian orang di sekitarnya. Kakeknya mati, bahkan bapaknya mati baru kemarin sore. Dia sudah lupa, dia tidak mengambil peringatan bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah yang digambarkan adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan di akhirat adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, yang kekal abadi selama-lamanya. Adapun kebahagiaan di dunia ini hanya sementara waktu. Dan kalau kita ingin meneliti, kita ingin betul-betul berpikir yang sehat, sebenarnya dunia ini dibandingkan dengan yang ada di akhirat tidak ada kebahagiaan. Bagaimana bisa kebahagiaan di dunia ini hanya berapa persen dari kesengsaraan kepayahan yang kita lalui? Mohon buktikan. Coba kita bayangkan setiap hari
Kita pergi kerja dari pagi sampai sore. Pertanyaannya, kapan kita menikmati? Kapan kita menikmati dan berapa dari hasil kerja kita yang kita nikmati? Subhanallah, mata'un qalil, kata Allah, kesenangan yang hanya sedikit dan sementara. Saudaraku, orang kerja dari pagi sampai sore, mungkin yang dibayangkan kesenangan kapan? Ketika dia makan, mendapatkan uang, dia makan, dia makan. Berapa lama orang makan itu? Paling lama yang makannya paling banyak, mungkin hanya 1 jam. 1 jam dari 24 jam. 1 jam dari 24 jam perkirakan. Hanya sebentar. Bahkan orang mengatakan kenikmatan makan hanya tidak sampai 1 jengkal, saudara. Hanya dari mulut sampai tenggorokan saja. Setelah lewat sama, antara tahu tempe, antara sate, semuanya sama. Bahkan banyak yang keluarnya lewat belakang, mohon maaf. Itulah dunia. Orang akan membayangkan betapa aku bahagianya ketika aku lupakan pakaian. Dia pakai, pertanyaannya, sampai kapan Anda merasa bangga bahagia memakai pakaian? Subhanallah. Kalau kita rasakan, ketika kita membeli pakaian baru, 1 bulan, 2 bulan akan terasa biasa saja. Itulah keduniaan. Beda dengan kesenangan di akhirat. Di akhirat di hadapan Allah, di surga nanti kebahagiaan yang selama-lamanya. Mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Di sana ada kesenangan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dirasakan oleh panca indera, bahkan tidak pernah terbersit di dalam diri kita. Lebih dari itu, saudara, kehidupan di sana selama-lamanya. Orang tidak pernah sakit. Antasihhu fala tasqamu abadan. Kalian akan sehat terus, tidak pernah sakit. Antasihhu fala tahrumu abadan. Kalian disukai nanti akan muda terus, tidak pernah tua. Tidak pernah tua. Antan'amu fala ta'isu abadan, fala tabta'isu abadan. Kalian akan senang terus, tidak akan pernah ada susah, tidak akan pernah susah. Inilah kebahagiaan yang kita kejar di samping kebahagiaan di dunia yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah, setiap keberhasilan pasti ada caranya, pasti ada sebab musababnya. Allah menjanjikan, saudaraku, keberhasilan itu akan didapatkan yang pertama kali karena menjaga salat 5 waktu. Al-muhafadzah 'ala shalawatil khams. Siapa yang bisa menjaga salat 5 waktu, menjaga waktunya, jangan sampai terlambat, menjaga kehusyuannya kepada Allah, jangan sampai tidak bisa khusyuk kepada Allah, menjaga tumakninah, gerakan-gerakan salatnya dilakukan dengan sempurna. Siapa yang melakukan itu, maka jaminan kebahagiaan dunia sampai akhirat insyaallah didapatkan. Karena itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kata Allah, wahai Muhammad, perintahlah keluargamu, sabarlah kamu dalam menjaga ketertiban salat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Muhammad, saya tidak minta rezeki kepadamu, tapi aku yang akan memberi rezeki kepadamu, melancarkan, memberkahi rezekimu dengan kamu menjaga salat. Subhanallah, bahwa kita menyaksikan banyak sekali orang-orang yang menjaga salatnya, walaupun bisnisnya, dagangannya biasa-biasa saja, tapi Allah memberkahi hidupnya. Lebih dari itu, saudaraku, ketika kita akan mendapatkan kesulitan, maka Allah menjanjikan pertolongan. Dalam sebuah firman Allah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman,
Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan cara menjaga sholat, sabar dan menjaga sholat. Pasti pertolongan Allah datang. Saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika ini sebagai contoh kejadian nyata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebagian orang Islam di Madinah berjumlahkan 313 berada di kawasan Badar, terjadilah yang namanya Perang Badar. Perang Badar itu pasukan Islam hanya berjumlah 300, kurang lebih 300. Sedangkan pasukan Abu Jahal saat itu 3 kali lipatnya. Jadi satu harus melawan 3 orang. Lebih dari itu saudara, nggak mungkin secara hitungan, kalkulasi, strategi peperangan secara akal nggak mungkin menang. Di samping jumlahnya hanya sepertiga, pasukan Islam saat itu tidak lengkap persenjataan. Kuda hanya ada 7, pedang hanya ada berapa, bahkan banyak yang pegang kayu. Bahkan ada yang tidak punya baju, telanjang, artinya hanya baju bawah. Dia akan menghadapi Abu Jahal yang lengkap persenjataannya, kudanya lengkap, perbekalan makanan lengkap, tombaknya lengkap, panahnya lengkap. Secara akal sudah pasti kalah. Namun Rasulullah SAW ingat firman Allah yang menyatakan, wahai orang iman, mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan cara sholat. Apa yang dilakukan oleh beliau pada malam harinya? Setelah keesokan harinya nanti akan terjadi perang, semalam suntuk beliau sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat lagi, berdoa lagi, sholat lagi, berdoa lagi, sampai akhirnya beliau dipeluk oleh sahabat beliau tercinta, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, cukup, cukup, cukup. Pastilah Allah mendatangkan pertolongan. Lalu Allah menurunkan ayatnya, irtastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati musawwimin. Saudara yang dirahmati oleh Allah, langsung Allah menurunkan lewat malaikat Jibril menghabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenang wahai Muhammad, Allah akan menurunkan 5.000 malaikat menghadapi mereka. Sebenarnya malaikat tidak perlu banyak, tapi ini sebagai kabar gembira. Salah satu faedah orang istighatsah, mohon pertolongan dengan cara memperbanyak sholat. Maka jagalah sholat saudaraku, jangan terlambat. Sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Siapa yang meninggalkannya akan kehilangan Islam. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang meremehkannya berarti tiang agama dia rapuh dan agama dia akan sebentar lagi akan hancur. Sholat itu adalah pertama kalinya amal penentu yang akan ditanya di sisi Allah, akan dihitung di sisi Allah. Siapa yang selamat dari hitungan sholat, maka dia selamatlah semuanya. Siapa yang belum selamat dari kesempurnaan sholatnya, maka dia tidak akan selamat. Dia harus dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Lebih dari itu saudaraku, supaya kita ingat bersama, kita sudah diberi hidayah oleh Allah, dijadikan seorang muslim. Bersyukurlah kepada Allah, kita disiapkan kebahagiaan, keberhasilan di dunia sampai di akhirat. Maka syukuri, jangan menunggu sakit, jangan menunggu sibuk. Di tengah kesibukan pun kita melonggarkan untuk mementingkan yang namanya sholat. Ada cerita ketika saya berada di Arab Saudi sana, ada seorang konglomerat milioner kalau sekarang, dia sakit di rumah sakit sudah bertahun-tahun, tidak bisa bergerak, bahkan untuk memasang celana pun harus orang lain. Bahkan dia, mohon maaf, selalu pakai pampers besar. Dia kencing di situ, buang air di situ. Setelah setiap dia dijenguk oleh orang, dia pasti menangis. Dia teringat, dia ingin kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu guru kami bercerita, ketika dia
menjenguk orang itu, apa yang dia bisikkan? Wahai syekh, wahai ustaz, tidak ada dalam kehidupan ini yang saya harapkan. Harta saya semua tidak ada gunanya. Banyaknya harta tidak ada gunanya. Apa yang saya harapkan? Saya ingin sembuh walaupun sebentar, wahai syekh, wahai ustaz. Dalam kesembuhan itu saya ingin salat. Saya ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ingin mati dalam keadaan sujud. Saudaraku yang diberi kesehatan oleh Allah, Anda muslim, Anda hamba Allah, dipanggil oleh Allah untuk salat, untuk menjaga salat. Maka jagalah salat, saudaraku, agar kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Ittaqullaha ya ibadallah haqqa taqwa wastamsiku bil Islam bil urwatil wuthqa lam fisabaha wallahu samii'un 'alim. Kita tambahkan sedikit, di dunia orang yang menjaga salat akan mendapatkan pertolongan. Di akhirat, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mulai alam kubur, salat adalah ibadah pertama yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ketika seseorang sudah meninggalkan dunia ini, sudah terbujur di dalam kubur, mereka yang terbujur dalam kubur akan didatangi oleh malaikat Munkar wa Nakir yang akan bertanya, dan akan datang dalam gelombang kedua malaikat yang akan menyiksa, malaikat Allah. Ketika itu, saudaraku, pertama yang akan menyelamatkan kita adalah salat kita. Dalam sebuah riwayat hadis hasan dari Ibnu Abi Hatim, riwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, bahwa setelah mayat ditidurkan besok, lalu ada malaikat yang akan menyiksa, maka salat berada di dekat kepalanya, kemudian puasa berada di sebelah kanan dia, dan zakat, sedekah, zakat ada di sebelah kiri dia. Sedangkan amal yang lain sebagai penyempurna itu ada di dekat kaki dia. Datanglah malaikat siksa. Yang pertama didatangi adalah bagian kepala, karena siksa yang paling berat bagi ahli kubur adalah siksa lewat kepala. Apa itu? Disiapkan pemukul yang besar, kemudian kepala itu dipukul, ditumbuk, dan pecah satu pecahan berkilo-kilometer, namun kemudian dirapatkan lagi, disempurnakan lagi, dan dipukul lagi itu kepala. Ketika malaikat azab mendekati kepala, salat mengatakan, wahai malaikat, tidak ada jalan lewat sini. Wahai malaikat, kamu tidak bisa melewati aku. Aku adalah salat yang akan melindungi dia, karena dia di dunianya orang-orang yang menjaga salat. Begitu pula ketika melewati sebelah kanan, kata puasa, wahai malaikat, mundur, 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 tidak ada jalan bagimu lewat sebelah kanan. Malaikat azab lewat sebelah kiri. Zakat mengatakan, mundur malaikat, tidak ada jalan untukmu dari sebelah kiri. Kemudian lewat dari kaki, maka amal-amal yang lain, berbuat baik kepada orang tua, menyambung famili, bersedekah, membantu orang miskin, akan menjaga kita dari siksa kubur. Begitulah besok hari kiamat di hadapan Allah dalam surga, yang namanya orang menjaga salat, dia dijamin namanya surga yang paling tinggi, yang kita kenal dengan sebutan surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, yang dia akan mendapatkan surga Firdaus. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang betul khusyuk di dalam menjalankan salatnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang betul-betul menjaga waktu salatnya, menjaga waktunya tidak sampai terlambat, menjaga kesempurnaannya dia jaga. Ulaika humul walidun.
alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sungguh di dalam menjaga salat. Sebaliknya sebagai ancaman berat di sisi Allah bagi orang yang tidak menjaga salat atau meninggalkan salat atau malas untuk melaksanakan salat. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka wail, jurang yang sangat mengerikan, jurang khusus di dalam neraka jahanam, di samping siksa berupa api neraka dan sebagainya, disiapkan jurang yang khusus namanya wail. Disitulah tempat orang-orang yang tidak menjaga salat. Bahkan dalam ayat lain disiapkan sebuah neraka yang bernama Saqar. Wa ma adraka ma Saqar, la tubqi wa la tadar, lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Neraka Saqar itu neraka yang sangat panas, akan melepaskan kulit-kulit seluruhnya. Di sana ada penjaga khusus, malaikat yang kejam, yang besar, yang kuat, dan tidak ada yang lepas dari malaikat itu. Setelah ditanya orang-orang yang masuk neraka Saqar, dikatakan, ma salakakum fi Saqar? Apa yang membuat kalian masuk di dalam neraka Saqar ini? Jawaban pertama dari mereka, kesalahan pertama, apa yang mereka jawabkan di dalam neraka? Mereka mengatakan, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang menjaga salat, tertib melaksanakan salat. Maka jagalah kita semua salat kita, sempurnakan baik waktunya, baik khusyuknya, baik tumaninahnya, maupun kesempurnaan-kesempurnaan yang lain. Hadza wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum nabiyil rahmati wal huda wa nabiyil mujtaba kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima. Hai saudaraku kaum muslimin, kita tutup dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini sudah menjadi perintah bagi Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla 'alayya marratan wahidah sallallahu alaihi wa ashra." Siapa yang baca salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas rahmat dan salawat bagi dia 10 kali lipatnya. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulik Muhammadin sahibil mu'jil anwar wal jamil ashab wal qalbil akmal warḍa Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittatil baqin min al-ashratil kiram min al-barara wa an ashabi nabiyyika ajma'in wa an tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wa anna ma'ahum بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصرهم على عدوهم اليهود الغاصبين برحمتك وبقوتك يا أجود الأجودين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق لنا إماما عادلا رفيقا محسنا لرعيته يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق لنا إماما رئيسا عادلا رفيقا محسنا لرعيته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.